Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti, Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, juga para pendengar Radio RIS FM di 98.4 Kebumen. Selamat bergabung dalam kajian rutin setiap hari Selasa jam 10 pagi dia dari Bandung secara langsung. Kita sudah selesai membahas kitab yang sangat bermanfaat, Asbabu Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab pasang surutnya keimanan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab lain yang tidak kalah pentingnya dengan judul Awaiqut Talab. Awaiq itu artinya kendala, halangan, rintangan. At-talab maknanya talabul ilm, maknanya mencari ilmu. Jadi beberapa kendala yang sering dialami oleh para pencari ilmu yang disusun oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim hafizahullahu ta'ala. Adapun pembahasan fiqih Asmaul Husna insyaallah setelah kitab ini akan kita lanjut ke sana, mengingat pentingnya masalah yang akan kita bahas sekarang ini. Kita tahu pada zaman dahulu sarana dan prasarana, fasilitas, transportasi, komunikasi itu sangat minim. Kalau pada zaman dahulu mau menulis, maka ketika menuliskannya sangat ribet, harus menyediakan tinta dadakan dan pena. Ketika mau menulis, penanya itu dicelupkan kepada tinta lalu ditulis. Paling satu baris atau kurang, tintanya habis, celupkan lagi. Kemudian tuliskan, celupkan lagi. Begitu seterusnya. Kalau sekarang ada komputer, sekuat kita bisa menulis tanpa terputus. Pada zaman dahulu kertas sangat jarang dan sangat terbatas, sehingga para ulama zaman dahulu menuliskan kitab karangan mereka itu kadang di atas kain, di atas kulit binatang yang sudah disamak, di atas pelepah pohon tertentu dan seterusnya.
Kalau sekarang kertas sebanyak apapun yang kita butuhkan tersedia. Kalau zaman dahulu orang mau belajar dan mau mengajar, itu harus jalan kaki. Dan kadang-kadang jaraknya sangat jauh. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan perjalanan dengan jalan kaki. Menembus cuaca yang ekstrim, sangat panas atau sangat dingin. Dengan kondisi medan yang cukup berbahaya, baik karena kondisi geografis atau karena banyaknya binatang-binatang buas yang berbahaya atau binatang berbisa. Kalau sekarang mau kemanapun hanya dalam hitungan menit atau jam. Jadi fasilitas sarana dan prasarana para ulama zaman dahulu sangat minim. Tapi kita lihat kitab-kitab karangan para ulama luar biasa dahsyatnya. Tidak ada seorang pun ulama zaman sekarang yang bisa menandingi hasil karya ulama-ulama terdahulu. Satu ulama dengan usia hanya puluhan tahun bisa menghasilkan hasil karya tulis lebih dari 500 judul. Bayangkan umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitab karangan yang sudah ditemukan sekitar 500 judul. Satu judulnya entah berapa puluh jilid, satu jilidnya ratusan halaman. Majmul Fatawa susunan Syekhul Islam 37 jilid. Dan itu belum seluruhnya. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kitab karangan yang sudah ditemukan baru sekitar 80 judul kitab. Salah satu kitab yang fenomenal yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari sebanyak 13 jilid, yang satu jilidnya lebih dari 500 halaman rata-rata. Kalau usia beliau umpamanya usia Syekhul Islam hanya sekitar 50 tahunan, tapi bisa menghasilkan lebih dari 500 judul karangan, berarti dalam satu bulan berapa karya yang beliau hasilkan. Padahal beliau orang yang super sibuk berdakwah, sibuk mengajar, sibuk juga berperang dan seterusnya, bahkan juga sibuk di penjara. Kenapa ulama-ulama zaman dahulu dengan sarana prasarana yang super minim menghasilkan karya tulis ilmiah yang luar biasa, sementara manusia-manusia zaman sekarang tidak ada yang menyamai karya ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah keberkahan ilmu. Orang-orang zaman dahulu ilmunya berkah. Orang-orang zaman sekarang umumnya tidak berkah. Apa yang menjadi penyebab? Salah satu di antara penyebab hilangnya berkah ilmu adalah banyaknya awaiq, kendala-kendala yang menghalangi keberkahan ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya ilmu yang diperoleh hanya sedikit. Ilmu yang sedikit yang diperoleh ini difahaminya juga sedikit. Kadang-kadang keliru di dalam memahaminya. Untuk itulah maka sebagai para penuntut ilmu wajib kita mengetahui kendala-kendala dalam mencari ilmu untuk kita hindarkan, untuk kita jauhi, dalam rangka meraih keberkahan dari ilmu yang kita sedang tuntut ini. Apa sajakah kendala-kendala di dalam menuntut ilmu? Awaiq yang pertama adalah
talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Ini yang pertama. Mencari ilmu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena dunia. Dunia ini baik harta, jabatan, kedudukan, termasuk pujian, popularitas. Ingin dinilai orang, ingin disebut orang, ingin diapresiasi orang. Ini termasuk kendala vital yang menghapus sejak awal keberkahan dari ilmu. Bahkan yang lebih berbahaya, orang ini akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak memperkeruh suasana daripada mendinginkan atau menjernihkan suasana. Sebuah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hanyalah setiap amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebelumnya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia benar-benar hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Ketika membahas hadis yang sahih ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, para ulama menjelaskan ketika hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya disebut terang-terangan orang itu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika menyebut siapa yang hijrahnya kepada dunia atau untuk wanita, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat. Hijrah itu ke sana. Disebut ke sana, tidak disebut maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita. Tidak begitu, tapi hijrahnya itu ke si itu tuh. Tidak disebutnya wanita dan dunia yang dijadikan tujuan hijrah, menunjukkan hinanya hal itu sehingga Nabi SAW tidak mau menyebutkannya. Kita aja kalau umpamanya menghinakan seseorang dalam pandangan kita karena dia memang nyebelin, hina. Kadang-kadang kita tidak mau nyebut namanya ya. Pokoknya kalau ada si itu saya nggak akan datang, gitu ya. Kalau si itu terlibat saya mundur. Gak mau menyebut namanya. Dalam rangka apa? Menghinakannya, merendahkannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Sami'tu nabiyyakum yaqul." Aku mendengar nabi kalian berkata, "Man ja'ala al-humuma hamman wahida hammal akhirah kafahullahu hamma dunyahu wa man tasha'abat bihil humuma fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak." Siapa orang yang menjadikan cita-citanya seluruhnya hanya satu cita-cita, yaitu cita-cita akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia terhadap seluruh kepentingan di dunianya.
Kalau cita-citanya cuma satu, yaitu akhirat. Seluruh kepentingan dunia dia akan Allah cukupkan. Tapi wa man tasya'abat bihil humum fi ahwali dunia. Siapa orang yang cita-citanya itu beragam dan seluruhnya itu cita-cita duniawi. Hidupnya itu tidak ada untuk mencita-citakan bahagia di akhirat. Ingin bahagia di akhirat, tapi ikhtiar ke sana minim. Seluruh cita-cita yang beragam itu seluruhnya murni duniawi. Ingin punya rumah bagus dan mewah, ingin punya mobil banyak, ingin punya istri yang cantik, anak-anak yang pintar, anaknya 10 yang sulung jadi profesor. Yang kedua jadi doktor. Yang ketiga minimal master. Keempatnya minimal dia spesialis. Wah terus. Oh cita-citanya itu apa? Duniawi. Ingin punya perusahaan yang menghasilkan uang secara rutin dalam jumlah yang banyak. Semuanya cita-citanya dunia. Allah tidak akan peduli di lembah mana dia akan binasa. Jadi kalau cita-citanya murni dunia, Allah akan binasakan dia. Nggak peduli di momen mana, di bidang mana, di aspek mana dia akan binasa. Tapi siapa orang yang mencita-citakan hidupnya dengan satu cita-cita teragung yaitu akhirat, seluruh kepentingan dunia dia itu akan Allah cukupkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini kata Imam Al-Hakim sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Berdasarkan hal itulah maka hal yang paling layak untuk diperhatikan oleh para pencari ilmu adalah memperbaiki niat, senantiasa berupaya untuk meluruskan niat dan menjaga niat ini dari kerusakan. Kenapa? Disebutkan oleh muallif. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ إِنَّمَا اُكْتُسِبَ الْفَضْلُ لِكَوْنِهِ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا فَضِيلَةَ فِيهِ بَلْ هُوَ فِتْنَةٌ وَوَبَالٌ وَسُوءُ عَاقِبَةٌ. Karena ilmu itu keutamaannya baru bisa diraih kalau diniatkan secara ikhlas hanya untuk meraih wajah Allah. Adapun kalau diniatkan untuk selain itu, maka tidak ada lagi keutamaan dalam ilmu tersebut. Bahkan itu akan menjadi fitnah. Maknanya akan menjadi apa fitnah itu? Azab. Akan menjadikan kesengsaraan dan memberi akibat yang sangat buruk. Sudah kita ketahui bahwa salah satu syarat diterimanya amal itu kan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas. Secara ikhlas, seluruh ibadah. Dan ibadah teragung adalah ilmu. Termasuk ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib dilandasi secara ikhlas, baik ketika mempelajarinya, mengamalkannya, ataupun mengajarkannya, mendakwahkannya. Maka ketika seseorang mencari ilmu, mengajarkan ilmu, terlibat di dalam pengajaran ilmu dan belajar ilmu, lalu niatnya tidak ikhlas, tidak karena Allah, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melanggar perintah Allah untuk beribadah secara ikhlas, dia telah memayah-mayahkan dirinya,
dia memikul dosanya, dan dunia yang dia niatkan dengan mencari dan mengajarkan ilmu itu tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan bagi dirinya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, "Man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrakaha. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fahuwa hadduhu min." Siapa orang yang mencari ilmu karena mencari akhirat, maka dia akan memperolehnya. Dia akan memperoleh ilmu itu, juga akan memperoleh akhirat. Ilmu didapat, akhirat juga didapat. Tapi siapa orang yang mencari ilmu karena dunia, maka itulah bagian yang akan dia dapatkan. Dia hanya memperoleh apa yang diniatkan di dunia. Tapi di akhirat jelas dia tidak akan memperoleh apa-apa. Ya. Dan yang lebih detil dan tegas yang semakna dengan itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Yakni rihaha. Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu dari ilmu-ilmu yang mesti dipelajari karena Allah, seperti ilmu syar'i, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Berkata Ibnu Atha rahimahullah, ketika menjelaskan orang yang berniat selain karena Allah ketika mencari ilmu, beliau menerangkan, "Ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuhu hujjatan 'alayh wa sababan fi tahsilil uqubati ladayh wa la yaghurrannaka ay yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir wa fil khabar innallaha la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir wal'iyadhu billah mithlu man ta'allama al-ilma li-iktisabid dunya wa raf'ah fiha kaman rafa'al adharah bimu'allaqatin yaqut fama ashrafal wasilah wa ma akhassa al-mutawasal ilaih." Allah menjadikan ilmu yang diberikan kepada orang yang niatnya kayak tadi, niatnya nggak ikhlas, Allah akan jadikan itu sebagai alasan untuk membinasakan dia, menjadi penyebab teraihnya sanksi di hadapan Allah nanti. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang hadir dan mengambil manfaat dari ilmunya. Umpamanya orang ini ketika belajar ilmu dan mengajarkan ilmunya tidak ikhlas karena Allah. Dia ingin keuntungan duniawi. Tapi yang hadir kok banyak, membludak. Ribuan, puluhan ribu dan seterusnya. Banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmunya. Ilmunya benar. Tapi ketika dia menyampaikan ilmunya, atau ketika dulu dia belajar ilmu itu tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, banyak yang ngambil manfaat. Kata Ibnu Atha, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang mengambil manfaat. Karena dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini, membela agama ini dengan seorang yang fajir. Fajir itu orang yang durhaka. Contohnya orang yang belajar ilmu
untuk mencari keuntungan dunia dan untuk mencari kedudukan, popularitas, untuk mencari pujian manusia, maka dia fajir. Dia orang durhaka. Bukan karena amal dan ilmunya, tapi karena niatnya. Jangankan mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Sholat sebagai ibadah yang super agung, yang sangat agung. Ketika niatnya salah, menjadi maksiat. Kenapa menjadi maksiat? Karena Allah mengancam fawailul lil musallin. Wail itu bagi orang yang sholat. Celaka orang sholat. Salah satunya walladzina hum yura'un, orang yang ria di dalam sholatnya. Sholat yang agung seperti itu tapi disertai dengan niat yang ria, diancam dengan kecelakaan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti itu maksiat. Bukan karena sholatnya tapi karena niat yang melandasi sholat. Orang yang belajar ilmu niatnya tidak ikhlas. Orang yang mengajarkan ilmu niatnya tidak ikhlas. Maka itu maksiat. Pelakunya fajir. Walaupun ada manfaat untuk dakwah. Orang banyak mengambil manfaat dari dakwahnya. Apalagi dakwah sekarang ini tidak sekedar melibatkan seorang alim dan muta'alim. Tidak hanya melibatkan guru dan murid, tapi juga melibatkan banyak pihak teknisi perlu sekarang. Yang menyiapkan sarana prasarana, fasilitator. Terlibat enggak? Ya terlibat. Kalau sekarang ada kameramen, ada donaturnya, ada yang bertanggung jawab membece pengumumannya. BC itu baca ya. Ada yang mengumumkan di radionya, ada operatornya, ada recordernya, ada yang ngerekamnya, ada segala macam, ada bidang IT terlibat. Seluruhnya kebagian, punya andil. Ada pahala sesuai dengan kadar keterlibatan dia. Wajib semua itu ikhlas loh karena Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak ikhlas, nggak karena Allah, fajir dia. Walaupun ada manfaat untuk umat. Ingat sabda Nabi SAW, Inna Allah la yu'ayyidu hadad din birajulin fajir. Allah itu menguatkan, menolong agama ini melalui seorang yang fajir, seorang yang durhaka. Salah satunya adalah orang yang ketika belajar ilmu, menyampaikan ilmu, melibatkan diri dalam aktivitas KBM, kegiatan belajar, mengajar, itu niatnya tidak ikhlas. Niatnya karena duniawi, niatnya karena ingin eksis, niatnya karena ingin diapresiasi orang, yang apabila peranannya tidak diakui orang lain, kecewa dia, sakit hati dia, lalu unjuk rasa dia, unjuk sikap dia. Fajir ini orang sudah capek melibatkan diri, dianggap fajir karena niat yang salah, walaupun jelas ada manfaat untuk umat. Manfaatnya bukan dari ketidakikhlasannya, tapi dari kiprahnya, keterlibatannya. Maka wajib, seperti saya di sini wajib ikhlas. Tidak boleh berharap apapun dari dunia ini. Termasuk yang belajar, termasuk kameramen, termasuk juga yang ngerekam, yang menyiarkannya, termasuk yang memfasilitasinya. Semuanya wajib ikhlas. Tak ubahnya, kalau ada orang yang tidak ikhlas, belajar, mengajar, bermanfaat bagi umat, tak ubahnya seperti orang yang mengangkat bukan keranda, apa yang biasa tandu, yang biasa kursi yang biasa diduduki oleh bangsawan, raja, putri gitu, yang digotong, dipanggul. Apa namanya? Tandu ya.
Taubahnya seperti orang-orang yang menggotong tanduk yang berisi putri yang cantik jelita dengan memakai aneka perhiasan dari yakut dan mutiara. Yang dibawanya begitu berharga dan mulia, yang membawanya dianggap sebagai orang-orang yang hina. Karena budak biasanya. Bukan budak letik. Budak itu maknanya apa? Hamba sahaya yang status sosialnya rendah, tugasnya yang begitu dan tidak dibayar, tidak digaji. Cuma dikasih makan sekedar untuk bertahan hidup gitu. Tapi memang dia hamba sahaya begitu tugasnya. Dipanggul itu tanduk ke sana kemari. Tanduknya aja sudah berat, apalagi ada isinya. Yang memikulnya dianggap hina. Yang dibawanya sesuatu yang luar biasa berharga. Maka para penuntut ilmu, penyebar ilmu yang tidak ikhlas ibadah hamba sahaya yang rendah tadi yang memikul tanduk yang berisi putri yang cantik tadi. Dan ilmu yang disebarkannya itu diibaratkan putri yang cantik tadi. Ini penjelasan dikutip dari Hasyiah Musnad Abi Ya'la juz yang ke-11. Berkata Sahnun rahimahullah. Kana Ibnul Qasim qallama yu'radu lana qallama ya'ridu lana illa huwa yaqul ittaqullah. Fa inna qalila hadzal amri yakni al-ilm ma taqwallah katsirun wa katsiruhu ma ghairi taqwa qalilun. Ibnu Qasim ketika mengajar itu selalu di dalam pelajari itu diselipkan perkataan yang luar biasa ini. Apa yang beliau selipkan? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena sedikitnya ilmu ini bila disertai dengan ketakwaan maka akan menjadi banyak. Sebaliknya banyaknya ilmu ini tapi tidak disertai dengan ketakwaan akan menjadi sedikit. Itu dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Berkata Yusuf bin Al-Husain rahimahullah. Sami'tu Dhannun al-Misri yaqul kana al-ulama'u yatawa'aduna bi thalathin wa yaktubu ba'duhum ila ba'd. Aku mendengar Dhannun al-Misri berkata, dahulu para ulama suka saling memberi wejangan dengan 3 perkara ini. Dan saling surat menyurati memberi 3 wejangan dengan isi 3 wejangan berikut ini. Coba perhatikan. Ini wejangan yang sangat berharga untuk kita semua, khususnya para penuntut ilmu. Wejangan yang pertama. Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa orang yang memperbagus sarirahnya, Allah akan memperbagus alaniyahnya. Yang pertama. Apa itu sarirah? Apa itu alaniyah? Sarirah itu perkara-perkara yang sifatnya sirri. Tahu sirri kan? Pernah dengar nikah sirri? Apa nikah sirri artinya? Rahasia, ngumpat, sembunyi-sembunyi. Sarirah itu batin kita, hati kita, jiwa kita. Ini yang tersembunyi dari pandangan manusia. Hanya pemiliknya dan Allah saja yang tahu. Serta ada malaikat pencatat yang juga tahu isi hati manusia. Ya. Kata para ulama, wejangan pertama, man ahsana sariratahu. Siapa orang yang memperbagus aspek batinnya. Hatinya ini, keikhlasannya, khaufnya,
mahabbahnya, rojaknya, tawakalnya kepada Allah, muraqabahnya diperbagus. Ahsanallahu ala niyatahu. Allah akan memperbagus alaniyahnya. Alaniyah itu sebaliknya dari yang batin apa? Yang lahir. Lahiriahnya. Allah akan perbagus. Makna memperbagus alaniyah ini dua. Pertama, memperbagus amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badannya yang zahir, yang terlihat oleh manusia. Ucapan dan amalannya akan Allah baguskan. Terlihat bagus dan indah dalam pandangan orang yang melihatnya. Yang kedua, kondisi fisiknya. Apakah yang tadinya goreng patut ngadadak jadi kasep? Enggak, fisiknya tetap. Tapi penilaian dan pandangan orang kepada dia itu menilai secara fisik dia bagus. Walaupun kalau objektif enggak bagus-bagus amat. Tapi karena keindahan akhlak, karena kebersihan hati orang itu, kebagusan hati dan jiwa orang itu menjadi sumber simpati bagi semua orang. Orang jadi senang kepada dia. Kalau sudah senang, yang buruk pun menjadi kelihatan baik, bagus. Ini yang pertama, wajangan pertama. Wajangan kedua. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, salatnya dia perbaiki, niatnya, keikhlasannya dia perbaiki, semua yang berkaitan antara dia dengan Allah secara langsung, ya. Doanya intensif, lebih sering berdoa, Allah lebih senang apa lebih enggak suka? Lebih senang. Bedanya dengan manusia. Kalau manusia itu diminta sekali dua kali ngasih, terus-terusan minta, lama-lama apa? Kesel. Uang banyak, segudang. Ya, dolar lagi. Dan dia dermawan. Orang itu minta dikasih, minta lagi dikasih. Terus dia terus-terusan minta, kesel juga. Akhirnya dia tolak, habis uang saya. Padahal masih banyak tuh. Kalau Allah makin sering diminta makin senang. Makanya Allah nantang, uduni astajib lakum. Dan itulah salah satu di antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, makna Ar-Rahman adalah idza su'ila, ya, apabila dia diminta, yuhib, dia akan mencintai. Dia akan mencintai orang yang minta. War-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Sedangkan makna Rahim adalah bila dia tidak diminta, dia marah. Allah itu kalau enggak diminta marah. Kepada siapa? Kepada yang tidak meminta kepada Allah. Marah Allah. Kalau diminta senang. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah. Dikabul atau tidak, dengan meminta saja Allah itu sudah senang. Dikabul atau tidak, dengan minta saja, dengan berdoa saja, itu sudah bernilai ibadah, menggugurkan dosa, menambah pahala, meninggikan derajat. Orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, apa akibatnya? Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Coba kalau umpah di antara sesama kita ada yang memiliki hubungan yang jelek dengan seseorang. Siapapun orang itu, saudara, tetangga, sahabat, kerabat, atau malah relasi bisnis, hubungannya kurang bagus. Siapa yang mengatur kurang bagusnya hubungan kita dengan orang lain? Allah Azza wa Jalla.
Siapa yang bisa memperbaiki hubungan tadi? Allah juga. Bagaimana caranya? Ada dua, vertikal dan horizontal. Vertikalnya selain berdoa kepada Allah, ya Allah satukan lagi hati saya dengan hati dia. Selain berdoa begitu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Kalau seseorang banyak musuh, banyak yang membenci, banyak yang mendengki kepada dia, coba perhatikan hubungan orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin buruk hubungannya, sehingga Allah memburukkan hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Itu yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Wajangan ketiga, wa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Ikhwan, kita di dunia ini banyak trouble, banyak problem, banyak masalah yang bikin kita liar ya. Urusan apa di dunia? Banyak urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan sosial, urusan budaya ama bukan urusan kita lah. Urusan politik ya. Banyak masalah membuat kita liar, termasuk juga urusan bisnis kita. Itu mungkin karena tidak beresnya urusan akhirat kita. Coba perbaiki urusan akhirat kita. Perbaiki sholat kita, ibadah kita, saum kita, talabul ilmi kita. Lebih sungguh-sungguh lagi. Semua urusan akhirat kita perbaiki. Allah akan perbaiki urusan dunia kita. Wajangan atau riwayat barusan dinukil Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, awalul ilmi an-niyah, thumma al-istima' thumma al-fahm thumma al-hifadh thumma al-amal thumma an-nashr. Ilmu itu awalnya adalah niat, harus diluruskan, ikhlas, harus ikhlas. Ilmu itu berawal dari pertama niat. Niatnya ingat harus benar, harus lurus fondasi niat itu. Kalau fondasinya salah, kelak bangunan yang dibangun di atasnya juga akan runtuh nanti. Kemudian setelah itu istima'. Bukan sami'a. Istima' dengan sami'a beda. Kalau istima' mah sengaja mendengar, fokus. Kalau sami'a mah mendengar tanpa niat untuk mendengarkan, tapi terdengar. Istima' itu mendengar dengan niat benar ingin menyimak. Makanya kita pernah membahas bab dalam kitab Bulughul Maram, bab sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat as-sajdah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Siapa yang disyariatkan untuk sujud tilawah? Dua. Pertama qari, kedua mustami'. Qari itu apa? Pembaca. Kedua mustami'. Mustami' itu orang yang memang sengaja mendengar bacaan itu. Fa'ammas sami fala yushra'u lahu sujud. Adapun sami tidak disyariatkan bagi dia sujud. Sami itu orang yang mendengar bacaan ayat sajdah tadi tapi tidak sengaja mendengarnya. Umpamanya kita lagi ngobrol, di dekat kita ada orang yang lagi baca Quran. Kita tidak sengaja mendengarkan, yang ngobrol aja, cuma kedengaran. Ternyata orang itu baca ayat sajdah lalu dia sujud.
Kita disyariatkan sujud enggak? Enggak, karena kita sami, bukan mustami. Kalau umpamanya ada orang lagi ngaji enak, kita sengaja dengar. Kita baca sendiri mah jelek suaranya, enggak enak. Ini orang bagus, kita sengaja dengarkan. Nah ternyata ada ayat sajdah yang dia baca, lalu dia sujud, kita pun sujud. Karena kita apa? Mustami'. Jadi bedanya mustami dengan sami, kalau mustami menyengaja, meniatkan untuk mendengar. Kalau sami nggak sengaja, cuma terdengar aja. Ilmu itu awalnya niat, kedua istima, sengaja mendengarkan. Tsummal faham, lalu yang ketiganya memahami. Tsummal hifad, lalu yang keempatnya menghafalkan. Tsummal amal, lalu yang kelimanya mengamalkan untuk diri sendiri. Tsumman nasyar, lalu yang terakhir an-nasyar. Nasyar itu menyebarkan, mengajarkan, mendakwahkan. 6 poin yang berkaitan dengan ilmu. Pertama niat yang ikhlas, kedua mendengarkan, ketiga memahami, keempat menghafalkan, kelima mengamalkan, keenam menyebarkan, mengajarkan atau mendakwahkan. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu apa? Anna jama'atan minas salaf qalu, ada sekelompok ulama-ulama salaf zaman dahulu berkata, ini pengalaman berharga dari orang-orang terdahulu yang hidupnya diwakafkan untuk ilmu, untuk belajar dan mengajar. Dan pengalamanlah guru yang terbaik. Mereka berkata, kunna natlubul ilma lid-dunya fajarrona ilal akhirah wa talabna hadzal amra wa laysa fihi niyyah thumma ja'atin niyyatu ba'du wa man talabal ilma li ghairillah ya'ba alaihi hatta yasirahu ilallah hatta yuyassirahu ilallah. Ungkapan pertama, kami dahulu mencari ilmu karena dunia. Ini dialami juga oleh imam-imam ahli hadis. Imam Al-Baihaqi mengakui seperti itu. Kami dulu mencari ilmu itu karena dunia. Maknanya apa? Pertama mungkin ingin dipuji. Karena agung, terhormat, mulia dan dipujinya para ulama zaman itu. Pikabita kan kata orang Sunda. Menggiurkan. Ingin menjadi ulama seperti itu. Dikagumi banyak orang, dipuji banyak orang, disanjung banyak orang. Karena kehidupannya itu menyenangkan kelihatannya, maka banyak orang yang terobsesi ingin seperti itu. Ingin pujiannya. Ingin apanya? Ingin sanjungan orang. Itu karena dunia. Fajarrona ilal akhirah. Lalu setelah belajar dengan niat yang salah apa benar? Yang salah. Fajarrona ilal akhirah. Akhirnya ilmu itu menyeret kami, menarik kami kepada akhirat. Barulah di tengah jalan terluruskan niatnya. Awalnya ketika datang itu, wah keuntungan ya gitu ya. Kalau ngaji di sini ada keuntungan duniawi, makanya dia duduk di majelis itu sambil dengar. Maka barokah dari ilmu yang masuk ke dalam hati dia, menuntun dia, menarik dia kepada niat yang benar. Akhirnya niatnya terluruskan. Ini ungkapan pertama. Kedua, wa talabna hadzal amra wa laisa fihi niyyah. Kami pun
mempelajari ilmu ini dan tidak memiliki niat apa-apa. Yang penting mah hobi untuk mempelajari sesuatu. Al-ilmu lil ilmi. Ilmu sekedar untuk pengetahuan, bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, bukan untuk diaplikasikan, enggak. Untuk tambahan wawasan saja. Tsumma ja'atin niyatu ba'du. Lalu kemudian niat itu datang setelah mempelajarinya. Oh, ternyata mempelajari ilmu ini kalau sekedar untuk ilmu tuh wah, sayang banget gitu. Ini harus diikhlaskan, diniatkan karena Allah, kemudian diaplikasikan. Baru niat itu datang setelahnya. Ini pengalaman para ulama terdahulu. Ungkapan ketiga, man talabal ilma li ghairillah ya'ba alaihi hatta yuyassirahu ilallah. Siapa orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, ilmu itu enggan untuk mendatanginya. Dia nggak faham-faham juga, nggak sampai kepada esensi dari ilmu itu, sehingga ilmu itu yang mengarahkan dia untuk ikhlas karena Allah. Jadi betapa banyaknya orang yang di awal pencarian ilmu membawa niat yang keliru, yang salah, tapi ketika ilmu itu didapat, ilmu itu kemudian memperbaiki niatnya, meluruskan niatnya dan menjadi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wajangan-wajangan barusan dinukil dari kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli susunan Imam Ibnu Abdul Bar. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika dia menjelaskan ungkapan-ungkapan tadi, innar rajula la yatlubul ilma li ghairillah fayaba alaihi al-ilm hatta yakuna lillah. Ada orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, ilmu pun enggan untuk mendatangi orang itu sehingga niatnya murni karena Allah. Berkata Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan poin ini, na'am, ya ini benar banget. Yatlubuhu awwalan wal hamilu lahu hubbul ilm wa hubbu izalatil jahl wa hubbul wadhaif wa nahwu dhalik. Walam yakun ilmu wujubil ikhlas fihi wala sidqan niyah. Fa idza alima hasaba nafsahu wa khafa min wabali qasdihi fataji'uhu niyatus salihatu kulluha aw ba'duha. Wa qad yatubu min niyatihil fasidah wa yandam wa alamatu dhalik annahu yaqsiru minad da'awa wa hubbil munadharah wa min qasdi takathuri bi'ilmihi wa yazri ala nafsihi wa fa in takathara aw qala ana a'lamu min fulan fa bu'dan lah. Ya, benar banget kata Imam Az-Zahabi. Ini juga pengalaman beliau. Awalnya seseorang mencari ilmu. Yang memotivasi dia mencari ilmu adalah suka terhadap ilmu. Ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Atau yang sejenis itu. Dia belum tahu tentang wajibnya ikhlas. Tentang benarnya niat. Belum tahu, dia belajar itu ya sekedar nambah wawasan aja tadi. Ketika dia sudah mengetahui, dia pun introspeksi. Dia memuhasabah dirinya. Lalu ilmunya mengajarkan dia untuk takut terhadap buruknya niat mencari ilmu. Oh, ternyata ilmu yang dipelajari itu mengajarkan dia wajib ikhlas, wajib karena Allah loh. Kalau enggak rugi banget.
Akhirnya datanglah niat yang benar itu baik seluruhnya ataupun sebagian. Dan dia tobat dari niat-niat yang keliru dan menyesal telah memiliki niat seperti itu. Jadi awalnya mungkin tidak ikhlas. Tapi ketika ilmu diperoleh, difahami, ilmu itu mengajarkan dia untuk ikhlas. Akhirnya keikhlasan itu datang walaupun belakangan, tidak di awal perjalanan mencari ilmu. Wa alamatu dzalik, dan tanda-tanda dari hal itu adalah pertama, annahu yaqsir minad da'awi. Dia tidak banyak menuntut apapun sebagai dari hak-hak orang yang berilmu, enggak. Tidak menuntut dihormati orang, diagungkan orang, dimuliakan orang, diapresiasi orang, dipuji orang, disanjung orang. Enggak banyak menuntut seperti itu. Mau dipakai tidak oleh orang, peduli amat, saya mah karena Allah Azza wa Jalla. Mau dinilai baik oleh orang atau tidak, EGP, dah saya mau untuk Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak tahu EGP enggak? Ini istilah anak muda. Tahu EGP ya? Emang gue pikirin. Gak peduli. Orang mau menilai baik terhadap apa yang kita lakukan atau enggak peduli. Gak akan sakit hati. Dan bukan untuk dihargai orang. Saya mah berkiprah di dalam dakwah ini sudah lama, tapi kayaknya nggak dihargai orang saya mah. Udah memisahkan diri aja lah. Nggak begitu. Itu tanda ketidakikhlasan itu. Harus introspeksi lagi itu, ya. Karena apa? Karena masih memperhitungkan penilaian orang terhadap dirinya. Ingat, kita berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sudah mampu meluruskan, sudah introspeksi, sudah muhasabah karena ilmunya, dia nggak lagi banyak menuntut atas kiprahnya di dunia ilmu ini. Wa hubbil munadharah, dia mengurangi berdebat dengan orang. Biasanya awal belajar ilmu tahu, wah mana siapa yang mengajak diskusi dengan saya, segudang dalil saya siapkan. Untuk aktualisasi diri, eksistensi diri, ingin eksis sebagai orang yang berilmu. Enggak. Bukan itu lagi. Wa min qasdi takatsur bi ilmihi, juga dia mengurangi diri dan niat memperbanyak wawasan pengetahuan tadi, enggak. Ilmu itu awalnya untuk memperbaiki diri. Bukan untuk alat berdebat. Bukan untuk aktualisasi diri, eksistensi diri, enggak. Tapi untuk memperbaiki diri. Wa yazri ala nafsi, dia banyak memaki, mencela kekurangan dirinya. Kekurangan di dalam hal memahami dan mengamalkan. Bukan mengorek-ngorek kekurangan orang lain dengan ilmunya, enggak. Wa in takatsara, sekalipun ilmunya banyak. Dia banyak menghindari perkataan ana a'lamu min fulan, saya lebih berilmu dari si fulan. Saya lebih tinggi ilmunya, saya lebih berpengalaman, saya lebih bagus, lebih enggak. Fabu'dan lahu, itu sangat jauh dari dirinya. Ingat dampak ilmu. Dampak dari belajar ilmu meluruskan niat yang tadinya keliru dan teraplikasikan dalam bentuk amalan. Orang yang tidak ikhlas itu akan memperkeruh, merusak daripada memperbaiki dan menjernihkan. Kalau umpamanya dalam hal dakwah seorang ustadz tidak ikhlas, dia ingin dihargai, dia ingin dipuji, disanjung. Ternyata ada satu dua di antara orang yang belajarnya tidak menghargainya, tidak mengapresiasi sesuai dengan keinginan. Apa akibatnya? Berhenti dakwah, ngapain saya capek-capek begini, nggak ada penghargaannya sama sekali, nggak ada
dihargai sama sekali. Berhenti, cari ustadz lain. Nah gitu kan. Berhenti itu dakwahnya, mati. Akhirnya ngundang ustadz lain. Panas dia, ada orang lain ke sini. Adakan tandingan, udah rusak itu. Tidak hanya ustadznya, kalau panitia, pengelolanya juga seperti itu tuh. Ya. Niatnya ada sesuatu yang keliru, ingin dunia, baik dihargai, disanjung, apa-apa. Ternyata tidak dihargai. Misal saya mengadakan sendiri, emang ustadz hanya satu. Emangnya Bandung ini seluas daun kelor. Emangnya masjid di Bandung hanya satu. Banyak, saya bisa mengadakan di sana, saya bisa ngundang ustadz. Dengan jarak yang dekat, tempat yang berdekatan, waktu yang bersamaan. Kita buktikan siapa yang lebih sukses penyelenggaraan dakwah. Kalian atau kami. Itu akan merusak ya. Akan merusak. Singkirkan itu. Misi-misi pribadi, tendensi-tendensi duniawi dari diri kita. Karena merusak dunia, merusak akhirat, merusak dakwah. Orang yang seperti lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Lebih banyak memperkeruhnya daripada menjernihkannya. Itu dikatakan Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ada sebuah kisah. Saya nggak tahu apakah kisah ini akan teralami oleh salah seorang di antara di sini atau beberapa orang. Bagus, nggak apa-apa. Ini kisah yang bagus. Dikisahkan anna rajulan khataba imra'atan dzata mansabin wa jamalin. Ada seseorang laki-laki pemuda. Pemuda ini ya miskin. Ia tidak memiliki kedudukan. Dia mau melamar seorang wanita yang memiliki status sosial dan juga kecantikan. Cantik dan juga terhormat. Dilamar oleh pemuda yang miskin dan juga status sosialnya rendah. Kira-kira diterima enggak? Ditolak fa'abat li faqrihi wa qillati hasabih. Wanita ini menolak karena apa? Kefakiran pemuda itu dan juga karena status sosialnya. Fafakkara bi ayil amrayni yanaluha. Abil mal awil hasab. Fakhtara al hasab. Wa talaba lahu al-ilm hatta asbaha dha makanah. Si pemuda ini berpikir dengan apa wanita ini bisa dipinang. Apakah dengan harta ataukah dengan kedudukan, dengan kehormatan. Kalau dengan harta dia harus bekerja mencari harta. Ya. Setelah kaya baru wanita ini mungkin mau. Ataukah dengan kedudukan. Maksudnya dengan kehormatan. Kalau dengan kehormatan dia bisa meraih status sosial yang tinggi tapi belum tentu punya harta. Yang mana ya? Akhirnya dia lebih memilih mencari kedudukan, kehormatan. Akhirnya dia belajar ilmu. Setelah belajar dia pintar. Fa asbaha dza makanah. Maka jadilah dia orang yang punya kedudukan. Orang yang dibutuhkan oleh orang yang banyak, dihargai orang, disanjung orang. Setelah memperoleh kedudukan seperti itu, apa yang terjadi? Faba'athat ilaihil mar'atu ta'ridu nafsaha. Tiba-tiba datang utusan dari wanita yang dulu dia lamar. Wanita ini menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya. Diterima enggak? Ya diterimalah. Itu efek dari ilmu. Dengan ilmu, kehormatan teraih, harta teraih. Wanita yang tadinya dulunya menolak lamarannya sekarang menawarkan diri.
La autharu 'alal ilmi syai'an. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya dibanding ilmu. Ilmu itu bisa meraih apapun. Kenapa demikian? Wadzalika li'annal ilma arsyadahu ila tashihin niyyah wal a'mali sholihah fadakhala fi i'dadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenapa pemuda tadi meraih semuanya? Bukankah ketika niat awal mencari ilmu itu keliru? Mencari ilmu untuk apa? Untuk bisa melamar akhwat. Tapi kenapa dia berhasil? Karena ilmu menuntun dia untuk memperbaiki niat. Awal ketika dia mempelajari ilmu, dalam benaknya wanita itu tunggu aku sampai aku menjadi ulama. Kan begitu. Tapi ternyata di tengah jalan ilmunya menuntun dia untuk memperbaiki niat. Lupakan wanita itu. Fokus kepada ilmu, konsentrasi kepada ilmu untuk diamalkan dan didakwahkan. Akhirnya niatnya terluruskan. Setelah itu dia menjadi alim yang khalis, yang amil bi'ilmi. Seorang berilmu yang tulus, ikhlas dan mengamalkan ilmunya. Setelah itu dia pun meraih kemuliaan. Karena ilmu dan amal serta keikhlasannya, setelah semuanya teraih, wanita yang dulu menolak mentah-mentah malah menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya. Ini termasuk ke dalam ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Fatawarra'a bitarkil mar'ah kana talabal ilma li ajliha i'laman bisidqi qasdihi wa salamati ma'rabihi. Dia wara' ketika mencari ilmunya dengan meninggalkan wanita yang dahulu dia mencari ilmu karena wanita itu. Dia tinggalkan cita-cita seperti itu, dia sisihkan, fokus, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan dia berhasil. Setelah berhasil dan wanita itu pun terlupakan dalam benaknya, ternyata wanita itu datang menawarkan dirinya untuk dipersunting oleh laki-laki ini. Kira-kira ada nggak yang di sini yang seperti itu? Mudah-mudahan ya. Aduh nggak terasa ini sudah mau habis lagi. Padahal poinnya masih sangat banyak. Cukup dulu sampai di sini ikhwah. Nanti sisanya masih tentang bab keikhlasan akan kita lanjutkan. Dan banyak nanti pelajaran berharga di sisa penjelasannya. Bagi ikhwan dan akhwat yang menginginkan kitab ini, silakan pesan ke panitia. Nanti panitia fotokopikan. Dan bila ada ikhwan atau akhwat yang mau mendonasikan untuk membagi-bagi kitab ini gratis gitu ya, biar saya ngeborong. Seberapa orang perlunya saya bayar. Itu alhamdulillah insyaallah akan menjadi jariah. Silakan berhubungan dengan panitia atau yayasan. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang nulis pertanyaan mengacung juga boleh. Apa? Kitab ini belum ada terjemahannya. Sangat bagus kalau ada ikhwan di sini yang jadi notulen terjemahan. Nanti kita murojaah kita terbitkan. Ini sedikit cuma 100 halaman, 102 halaman.
Mana pertanyaan? Ikhwan di studio, kalau ada pertanyaan dari pendengar atau lewat internet, dipersilakan untuk diajukan. Ada pertanyaan Ustadz. Silakan. Dari pemirsa YouTube, Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Di kalangan mustami banyak yang menyenangi dakwah salaf, namun juga menganggap dakwah salaf dan selainnya sama baiknya. Sehingga ngajinya pun masih kesana kemari. Apakah itu juga ciri tidak ikhlas, padahal sangat jelas antara perbedaan dakwah salaf dan yang bukan? Syukron. Ya, barakallahu fiik. Abdullah di Jakarta melalui YouTube. Itu bukan tanda tidak ikhlas, tapi tanda belum faham. Tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Tidak bisa mencari titik perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita tidak bisa melarang, karena begitu dilarang malah menjauh. Kita hanya berharap orang itu tetap, walaupun ngaji kemana-mana, tapi tetap ngaji ke kita umpamanya. Lambat laun nanti akan peroleh informasi, lambat laun dia akan menemukan perbedaannya. Perbedaannya apa? Banyak. Kalau di kita tidak ada satupun hadis yang disampaikan kecuali disebutkan sahih tidaknya, perawinya dan bagaimana. Kalau yang lain belum tentu disebutkan perawi dan sahih tidaknya sebuah hadis. Kalau di kita setiap ada ayat, tafsiran dari ayat itu selalu kita mengutip pendapat para ulama ahli tafsir. Yang lain belum tentu dia tafsirkan sendiri. Ayat ini menurut saya begini. Ketika menjelaskan sebuah hadis, pasti syarah hadis tersebut kita kutip dari para ulama ahli hadis tentang hal itu. Menyebut nama ulama dan kitabnya. Di pengajian yang lain belum tentu begitu. Disebut hadis ini riwayat Imam Bukhari. Menurut saya hadis ini artinya begitu kan? Itu akan lambat laun akan terlihat perbedaannya. Dari sinilah nanti dia akan terluruskan dan akan memutuskan sendiri insya Allah ya. Wallahu a'lam. Jangan lagi ada pertanyaan surat, sudah terlalu banyak, waktunya sedikit lagi. Bagaimana kalau akhwat naik taksi atau dibonceng oleh tukang ojek datang ke kajian, boleh enggak? Boleh. Dengan syarat sopir taksinya wanita, supir ojeknya wanita. Kalau supir taksi laki-laki, akhwat jangan sendirian, beberapa orang, ya. Dan kalau tukang ojek nggak bisa bebanyakan, tidak boleh. Tetap saja, walaupun diganjel oleh oleh tas, oleh tetap terlarang ya. Ada tukang ojek wanita sekarang? Ada ya, pesan aja. Apabila bercerita kebaikan atau apabila beserta kebaikan atau ibadah kepada orang tua agar senang. Karena orang tua pasti akan senang anaknya baik. Apakah itu termasuk riya dan tidak ikhlas? Apabila bercerita kebaikan atau atau ibadah kepada orang tua agar senang. Karena orang tua pasti senang kalau anaknya baik. Apakah termasuk riya? Kalau niatnya menyenangkan orang tua, enggak, boleh. Karena orang tua senang, umpamanya kita dapat rezeki ini. Langsung telepon, Bu, Pak, alhamdulillah saya dapat rezeki. Orang tua senang. Sebab kiriman dari anaknya pasti lebih gede kalau begitu. Bagus.
Bu, saya alhamdulillah nilai dapat A. Ria enggak? Enggak. Untuk menyenangkan orang tua, iya. Ya, dibolehkan. Apakah saya berdosa jika bekerja masih menggunakan celana namun kerudungnya menutup dada? Ini wanita, akhwat. Padahal sehari-hari pakaian saya sudah syar'i, gamis, jilbab besar, dan kadang kemana-mana pakai cadar. Mohon penjelasan. Cuma pakai celana tapi tidak memakai jilbab lagi gitu, nggak boleh karena mencetak bentuk tubuh wanita tersebut. Kecuali setelah pakai celana tetap memakai jilbab yang menutupi sampai ke betis umpamanya baru boleh. Tapi kalau umpamanya pakai celana panjang kemudian atasannya hanya sampai sepinggang, akhirnya bagian pinggang ke bawah tercetak bentuk tubuhnya kelihatan, maka itu masih aurat, tidak boleh. Saya akhwat umur 21 tahun. Saya ini ingin menikah. Namun saya tidak mau pacaran. Saya ingin menikah dengan cara atau tuntunan Islam. Ta'aruf, khitbah, lalu nikah. Ada yang mau? Belum selesai. Namun saya bingung harus bagaimana karena calonnya pun belum ada. Nah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menikah sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin mendapatkan suami yang soleh dan mengenal sunnah. Ini dengan kata lain pengumuman. Siapa yang minat? Pertama, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa agar Allah segera memberikan jodoh yang soleh. Kedua, perbaiki terlebih dahulu diri kita sesoleh mungkin. Sebab Allah hanya akan memberi yang layak bagi kita. Kita ingin yang soleh tapi kitanya bejat. Allah nggak akan memberi, jangankan Allah ya. Saya umpamanya nih, saya ada akhwat minta jodoh ke saya. Tapi yang saya tahu dia itu wanita karir. Nggak ngaji, habis waktunya minta jodoh. Tolong murid ustadz yang soleh. Sebab saya ingin suami yang soleh untuk bisa memperbaiki saya. Berani nggak saya ngasih ikhwan yang soleh? Nggak berani. Saya bilang, kalau ada murid saya yang soleh nggak akan cari ukhti. Pasti mencari wanita yang rajin ngajinya. Gitu. Oh, saya juga suka dengan rojak kok. Gitu. Pakaian masih begitu. Ya. Itu saya. Nggak tega memberikan jodoh kepada wanita karir seperti itu dari kalangan ikhwan yang soleh, yang ngajinya rajin, yang hafalannya banyak, yang tahajud saum sunnahnya juga terpelihara, dijodohkan kepada wanita karir seperti itu. Nanti ikhwan ini protes ke saya, komplain. Kok kayak gini yang dikasih ke saya? Kan gitu. Apalagi Allah Azza wa Jalla ya. Solehkan diri kita terlebih dahulu. Nanti Allah akan memberikan ikhwan yang sesuai dengan kualitas kita. Ini yang kedua. Ketiga, boleh meminta bantuan kepada orang. Boleh minta dicarikan. Tolong carikan. Nih CV saya. Nanti orang tersebut akan mencarikan yang pas. Walaupun belum tentu dari CV pas, ketika dikenalkan nggak pas juga. Saya banyak menerima CV dari ikhwan, CV dari akhwat. Saya bandingkan, ini kayaknya pas, lalu dipertemukan. Maksudnya silakan berhubungan lewat WA, telepon. Ternyata nggak jadi juga. Padahal ini kayaknya pas banget gitu ya. Boleh minta tolong kepada siapa yang bisa memberikan pertolongan seperti ini. Bagaimana caranya atau tips mencari
ilmu agar tidak cepat lupa dan tidak cepat bosan. Pertama, pelajari super pentingnya ilmu dan bahayanya kebodohan. Kalau tidak tahu ilmu alias bodoh bisa sesat, ya, bisa dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, bisa dibodoh kubatur dan seterusnya, ya. Ilmu begitu dahsyat keutamaannya sehingga membuat kita ini teriming-iming, tertarik mempelajarinya dan tidak ada kebosanan. Kedua, adanya fenomena penyakit hese apal, gancang poho, susah hafal, mudah lupa. Itu penyakit umumnya manusia. Menghafalnya susah, setelah dihafal cepatnya, lupanya cepat banget. Penyebab utama banyaknya kemaksiatan. Ini yang dijelaskan oleh para sahabat, para ulama pada zaman dahulu. Berkata Imam Syafi'i, syakautu ila waqisu ahifdi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Bayangkan Imam Syafi'i buruk hafalannya. Tapi seburuk-buruk hafalan beliau pasti apa? Jauh lebih kuat daripada hafalan sebaik-baik hafalan kita. Beliau pernah lupa lalu curhat. Kata Imam Waqi, jauhi maksiat. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Waktunya sudah mau zuhur. Insyaallah kita lanjut dua Selasa yang akan datang, ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.